Halo guys. Kita dari tahun ketiga saat ini sedang mengunjungi museum di Kota Bandung. Museum ini tuh letaknya di tengah-tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan Aceh nomor 47. Museum ini tuh tidak jauh dari Taman Sejarah Bandung. Yuk ikuti perjalanan kami. Indonesia. Stasiun Bandung. Kita lanjut ke sana guys. Museum Kota Bandung adalah museum budaya. Di sini, berbagai produk budaya masyarakat Bandung dipamerkan, mulai dari gagasan atau ide yang terdokumentasi, sistem sosial dan politik, hingga artefak fisik dan karya nyata masyarakat dari masa ke masa. Museum Kota Bandung ini merekam bagaimana Bandung tumbuh bukan hanya sebagai kota, tapi sebagai ruang hidup masyarakat. Karya mereka hingga dinamika sejarah kebangsaan Indonesia yang terjadi di Bandung. Nah, teman-teman, ayo sekarang kita lihat langsung ke dalam isi Museum Kota Bandung. Untuk masuk ke museum ini, kita cukup registrasi aja tanpa perlu membayar biaya apapun. Begitu masuk, kita langsung disambut oleh lukisan seluruh wali kota Bandung, mulai dari Bertus Kops yang menjabat dari mulai 1917 sampai 1928, hingga Odet M. Daniel yang menjabat dari 2018 sampai 2023. Ini menjadi gambaran bagaimana kepemimpinan di Bandung berkembang dari masa ke masa. Di bagian samping kiri, kita bisa melihat lukisan dan informasi tentang asal-usul Bandung. Mulai dari masa kekuasaan Kerajaan Mataram, sampai akhirnya Bandung mendapatkan julukan ikoniknya Faris Panjapa. Tuh, coba lihat di samping kirinya. Sangat banyak kan lukisan-lukisannya, teman-teman. Masih di ruang yang sama, kita dapat melihat Bank Jabar Banten tumbuh dan berkembang. Dari institusi keuangan lokal hingga menjadi bank besar yang mempunyai peran penting di Jawa Barat dan sekitarnya. Museum ini merekam sejarah kota Bandung dalam bentuk infografis yang mudah dipahami. Kita bisa tahu apa aja yang terjadi pada masa pemerintahan Wiratakusuma yang kedua, yang ketiga, dan keempat yang pada saat itu menjadi gubernur. Nah, di ruangan selanjutnya ini menjelaskan sejarah kota Bandung sejak tahun 1864 yang dijuluki Bandung Europe in the Tropen. Julukan Europe in the Tropen ini muncul pada masa kolonial, ketika Bandung berkembang menjadi salah satu pusat pemerintahan dan bisnis Hindia Belanda. Seperti pada tahun 1870-an, diberlakukannya Undang-Undang Agraria, yang mana dibukakan peluang bagi para pengusaha swasta untuk mengembangkan perkebunan di wilayah Priangan. Perkembangan pesat ini terus terjadi, termasuk pada tanggal 17 Mei 1884 saat jalur kereta api Cianjur Bandung telah diresmikan, yang semakin memperkuat konektivitas kota Bandung. Lalu, pada tahun 1894, kawasan Braga mulai dikenal sebagai pusat perdagangan.
dan menjadi ikon kota Bandung hingga sekarang. Selain itu, masih dalam periode yang sama, ruangan berikutnya memperlihatkan bagaimana pengaruh Eropa begitu kuat dalam mendorong perkembangan fisik dan infrastruktur kota Bandung. Pada tahun 1897, ada sebuah hotel yang megah dibangun oleh keluarga Van der Tekom. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 1906, Bandung secara resmi mendapatkan status sebagai Gemeente atau sering disebut juga otonom. Tak lama setelah itu, bioskop pertama pun didirikan di kawasan alun-alun Bandung yang dimiliki oleh Arend Van de Wouw. Selanjutnya, kita memasuki ruangan bertema Bandung Bergerak. Di sini kita dapat melihat berbagai informasi tentang peran aktif kaum pribumi. Salah satunya adalah pada tahun 1904 ketika R.A. Dewi Sartika mendirikan sekolah khusus perempuan yang bernama Sekolah Istri. Kemudian berdirinya Indische Party pada tahun 1912 yang menjadi partai politik beraliran nasionalisme pertama. Tak hanya laki-laki, perempuan juga terlibat dalam perjuangan politik, dibuktikan lewat Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1938 yang membahas hak memilih dan dipilih bagi perempuan. Kemudian, saat masa revolusi fisik, pertempuran terjadi di Bandung antara bulan November tahun 1945 hingga bulan Februari tahun 1946. Yang berpuncak pada peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Perjalanan sejarah kota Bandung tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1949, muncul negara Pasundan yang diproklamirkan oleh Surya Kartalegawa dan dipimpin oleh Wiranata Kusuma V. Namun, pada tahun 1950, terjadi sidang pembubaran negara Pasundan yang memutuskan bahwa wilayah Jawa Barat resmi bergabung ke dalam Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan, Bandung mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk dalam bidang pendidikannya. Sejak 1954, berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta mulai berdiri di Bandung, menjadikan kota Bandung ini sebagai salah satu pusat pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman, Museum Kota Bandung bukan sekadar tempat informasi atau rekaman bersejarah, tapi juga ruang refleksi untuk melihat bagaimana kota Bandung ini tumbuh, bergerak, dan bertransformasi dari masa ke masa. Semoga kunjungan kelompok kami ini bisa menambahkan wawasan dan menumbuhkan rasa bangga kita sebagai warga Jawa Barat, khususnya sebagai warga kota Bandung dan sekitarnya. Halo guys, ingat semboyan Insinyur Soekarno yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat sejarah kota Bandung.